Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna talbiyata la tasul mustahabbatan. Ketahuilah bahwasanya membaca talbiyah itu masih disunnahkan. Ketahuilah bahwasanya membaca talbiyah itu masih disunnahkan hatta yarmiya jumratul aqabati, sampai orang yang berhaji atau orang yang ihram haji melontar jumrah aqabah yauman nahri, di hari nahar, atau sampai ia tawaf al-ifadah, sampai ia melakukan tawaf ifadah. In qaddamahu alaiha, jika ia mendahulukan tawaf ifadah alaiha, atas jumrah aqabah. Fa'idha bada'a biwahidin minhuma, jika orang yang berihram haji itu memulai salah satu dari keduanya, artinya dia memulai melakukan melontar jumrah aqabah, atau dia memulai melakukan tawaf ifadah, ma'a awwali syuru'ihi fihi, qata'at talbiyah, maka terhentilah bacaan talbiyah bersamaan dengan permulaan ia memulai pada salah satunya. Washtaghala bitakbir, lalu ia sibuk membaca takbir. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, telah berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa yulabbi al-mu'tamir hatta yastalim ar-rukna, orang yang umrah dan orang yang umrah membaca talbiyah sehingga ia mengusap rukun Hajar Aswad. Begini, membaca talbiyah itu masih disunnahkan, masih terus disunnahkan sampai orang yang berhaji itu melakukan yang namanya jumrah aqabah, melontar jumrah aqabah. Melontar jumrah itu ada 3 ya, ula, wusta, aqabah. Tapi kalau dia nafar awal itu haji yang kloter awal, pokoknya yang berangkatnya ke Madinah dulu ya. Atau langsung ke Mekah, cuma masih menunggu masa waktu bikin haji, itu dia tetap bikin umrah dulu, artinya hajinya masih dikatakan haji tamattu ya. Terakhir itu kalau nggak salah tanggal 26 ya, tanggal 6 Dzulhijjah, berangkat tanggal 6 sampai sana tanggal 7, tanggal 8 persiapan wukuf, berangkat malam tanggal 8, malam tanggal 9 nya, tanggal 8 malamnya udah berangkat ke Arafah, paginya udah di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, tanggal 9 itu wukuf di Arafah. Nah, kalau yang begitu dia nggak bikin umrah. Kalau yang datangnya tanggal 8, tanggal 7 sampai sana tanggal 8 langsung berangkat ke Arafah. Jadi biasanya tawaf kudum dulu, tawaf baru datang. Kemudian setelah itu dia ke Arafah langsung bikin haji. Nah, itu namanya haji qiran. Haji ifrad ya. Kalau haji qiran bareng ya, antara haji dan umroh. Jadi umpamanya sehari aja.
dia masih bisa bikin umrah kemudian langsung berangkat wukuf niat haji. Nah itu masih kena denda ya, kena kifarah ya. Masih kena denda ya. Tapi kalau yang ifrad udah ini emang agak pusing kalau belajar bab haji. Kalau karena apa ya, namanya banyak, kegiatannya banyak, kemudian medannya kita nggak ngerti. Tapi kalau udah jalanin enggak ya, jalanin enggak. Kalau kita belajar pas apa yang kita pelajari dengan posisi kita di sana, kita cepat pahamnya. Tapi kalau kita belajar aja doang, belajar doang gitu, tapi nggak kesana, itu nggak kegambar ya. Nah, sulit begini. Nah, orang yang nafar awal itu ngelontarnya akobah duluan. Ya. Kan ngelontar itu jumhur ada 3, ula, wusta, akobah. Karena nafar awal itu akobah duluan. Itu dia melontar jumrohnya satu doang tuh, jumrohnya akobah aja. Jadi malam hari raya Idul Adha, malam tanggal 10 ya, mau takbiran posisinya itu langsung akobah jumroh, melontar jumroh akobah, balik lagi ke Mina, udah langsung tahalul awal, boleh itu pakai baju biasa. Nah, jadi awalnya kita orang mau bikin haji siap-siap ke Arafah, karena al-hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah, itu di Qurannya gitu. Jadi haji itu ya wukuf itu. Orang kalau wukuf di Arafah jadi haji, kalau nggak wukuf ya nggak jadi haji. Nah, patokannya di situ. Nah, jadi apa, masih orang disunahkan membaca talbiyah terus dari mulai niat haji ya, ihram haji, habis niat ihram haji, niat haji langsung berangkat ya Arafah, berangkat itu labbaik Allahumma labbaik, begitu aja. Jadi sunahkan, nggak berhenti terus aja begitu. Nah sampai apa? Sampai dia melontar jumroh akobah di hari nahar ya. Jadi kita wukuf masih labbaik Allahumma labbaik, terus wukuf itu ada wiridannya tersendiri, ada zikirnya sampai selesai kita masih baca talbiyah menuju ke Musdalifah ngambil batu buat melontar ke Mina. Dan di Musdalifah sampai jam 12 malam. Nanti ada bacaannya ya, di Musdalifah ada doanya di situ. Nah dari situ kita masih talbiyah, masih disunahkan talbiyah. Begitu berangkat ke Mina ya, langsung malam itu juga tuh jam 12 malam berangkat ke Mina, langsung lontar, namanya jumroh akobah ya, satu doang. Jumlah akobah satu. Nah begitu jalan melontar nggak boleh dah, udah jangan baca talbiyah lagi, bacanya takbir, udah takbiran Allahu Akbar, Allah itu baru takbir. Jadi orang yang takbiran di sana tuh ya yang melontar itu takbiran. Jadi kalau udah melontar, jalan melontar itu udah berhenti baca talbiyah. Atau kalau sudah kita melaksanakan tawaf ifadah, jika seorang yang haji mendahulukan tawaf ifadah daripada jumroh akobah. Ini modelnya nih, malam itu dia nggak langsung tawaf, nggak langsung jumroh akobah, nggak, dia ini apa, dirubah tuh jadi nafar sana itu. Kalau nafar yang sebut nafar awal nih, lontar jumrohnya malam tanggal 10 Zulhijjah, itu malam takbiran, lontar tuh satu akobah doang. Besok tuh tanggal 10 bisa kita ngelontar lagi, itu kan malam tanggal 10. Atau kita istirahat
Ntar tanggal 11 lontar lagi 3 tuh yang tanggal 11 jumroh ula, wusta, akobah 7 kali 3 21 kali. Besok tanggal 12 yang lontar lagi ula, wusta, akobah 7 kali 3 21. Nah selesai tuh. Nah kalau udah ngelontar tanggal 13 itu udah farsani namanya, dia mundur sehari. Nah kalau ada orang mendahulukan tawaf ifadah itu dia mundur itu biasanya, itu dia mundurin, jadi mundurin tawafnya ya, tawaf ifadahnya nggak malam itu afdalnya malam itu jumrahnya, jumrah atau jumrahnya akobah. Nah gitu ya, jadi nanti ada perubahan sebab prosesinya bisa ditaikin. Umpamanya kita ngelontar sekali jumrah, besoknya kita tawaf ifadah boleh, terus besok terusnya ngelontar, jadi ngelontar sehari satu kali, maksudnya tiga kerjaan gitu, 3 kerjaan ula, wusta, akobah, pulang istirahat gitu. Nah gitu. Kalau diceritain nggak bakal paham, nggak bakal kebayang. Tapi kalau dipraktekin bisa ya. Pemilih ini melontar jalan dari sini ke sono nih Mina namanya, ngerti kalau digituin ngerti, karena dia amaliyahnya begitu. Apa ya, udah tinggal ngikutin jalan terus melontar, baca ngelontarnya ada nanti ada bacanya. Nah, intinya begini, ini sekarang kita bilang begini, apa? Dia mengatakan anna talbiyatal la yasal mustahabbatan hatta yarmiya jumratal aqabata yauman nahri aw yatufa tawafal ifadati in qaddamahu alaihi. Membaca talbiyah masih terus disunnahkan sampai orang yang berhaji itu melakukan jumrah aqabah di hari nahar, berarti di tanggal 10 dia, bukan malamnya. Abdulnya malamnya boleh kita kerjain, paginya boleh juga, apa malam kecapean dong ya, besok aja pagi. Pada Abdulnya malamnya itu sama kemarin haji kita terlantar, yang seharusnya malamnya gitu udah ngelontar, jam 9 baru berangkat dari Musdalifah. Itu parah itu ya, parah, sehingga kita nggak bisa ngambil Abdul. Seharusnya mabit di Musdalifah nginep itu separuh malam, jam 12 harus sudah berangkat ke Mina dari Musdalifah. Karena terlantar, bisnya sedikit, orang banyak, itu nggak keangkut, angkutnya tuh jam 9 coba ya. Tidur kagak, makan kagak, itu kayak apa itu, begitu siang itu mau jam 8 itu panasnya udah luar biasa, makanya banyak yang mati gitu ya. Haji itu begitu ya, kita persis kayak di pada masalah gitu. Orang putih semua pakaiannya, orang putih semua sepanjang jalan, nggak enak kita hawanya karena panas ya, apalagi kita pakai orang panas. Nah, udah asal udah ngelontar sekali aja udah boleh pakai pakaian biasa, terus mandi langsung tahalul cukur rambut ya, itu tahalul awal namanya. Boleh yang lain, boleh yang tadinya nggak boleh karena kita ihram udah tahalul awal udah boleh. Kalau orang umroh sudah tahalul udah satu aja, kalau orang haji tahalulnya 2 kali ya. Jadi setelah dia wukuf di Arafah, kemudian di Musdalifah ngambil batu, kemudian melontar yang pertama kali itu akobah namanya. Nah setelah melontar pulang boleh kita udah buka pakai pakaian ihram, kita buka dan tuh pakaian ihram. Itu belum mandi tuh, udah 2 hari yang lalu itu kita belum mandi, belum apa-apa, mandi dan tuh kita buru-buru dan kita itu ya, kita mandi, kita keramasin sampah, air hitam semua tuh, pasir semua ngalir ya, 2 hari gak mandi ya, udah lengket lalu, udah jangan ditanya dah. Atau kalau enggak kita selesai dulu ngelontar 3 hari, setelah ngelontar 3 hari ya selesai baru kita tawaf ifadah. Nah tawaf ifadah itu ulama ada yang bilang rukun, termasuk
rukun, atau ada yang bilang wajibul haji gitu. Karena nanti tawaf ifadah kita ya karena peraturannya sekarang di Masjidil Haram harus pakai ihram, tawaf sekaligus sa'i. Tawaf ifadah tuh selesai tawaf ifadah sa'i tahallul sana itu kemarin habis di Muraqabah tahallul awal, tahallul kedua rapi udah tuh haji ya. Jadi bikin haji rapi udah tuh, kalau udah tawaf ifadah ya rapi udah selesai. Pulanglah kita dari Mina ke hotel ya, pulang sehari istirahat, besok hari kedua tawaf wadah, tawaf perpisah, setelah itu pulang ya ke Indonesia. Nah, qala Imam Syafi'i rahimahullah wa yulabbi al-mu'tamir hatta yastanib ar-rukna. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan orang yang umroh ya, orang yang umroh itu membaca talbiyahnya sampai ia mengusap rukun Hajar Aswad. Ini bagi yang umroh gitu, bagi yang umroh. Jadi baca talbiyah sudah gitu. Ini menurut Imam Syafi'i. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa orang nanti tawaf tapi baca talbiyah sampai dia ketemu putaran rukun Hajar Aswad. Jadi tawaf itu startnya dari rukun Hajar Aswad. Itu tuh batu yang pada nyium, itu namanya batu Hajar Aswad. Itu kan pojokannya tuh, itu namanya rukun. Dan dari situ start yang kanan, jalan yang kanan. Ya, ntar sampai mentok rukun Yamani ke Hajar Aswad ya tinggal pojokan sini, pojokan sono gitu kan, 4 persegi 4. Nah dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad bacanya Rabbana Atina sampai rukun Hajar Aswad langsung istilah ya, di situ baru tuh dapat satu putaran gitu, satu putaran dari situ caranya gitu. Faslun ayat faslun faida wasalal muhrimu ila harami Makkah ila harama Makkah zadahullahu syarafan. Bermula ini satu pasal ketika orang yang muhrim telah sampai ke haram Makkah, ketika orang yang ihram sudah sampai ke tanah haramnya Makkah, zadahullahu syarafan, semoga Allah menambahkan kemuliaan tanah Makkah. Maka ustuhibba lahu ayakula, maka disunahkan baginya, bagi orang yang ihram disunahkan baginya membaca Allahumma hadza haramuka, Allahumma hadza haramuka wa amnuka faharrimni 'alan nar wa aminni min 'adzabika yawma tab'atsu 'ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika. Nah, ketika orang yang ihram sudah sampai tanah Mekah, tanah haramnya Mekah, maka disunahkan baginya membaca Allahumma hadza, ini doa memasuki kota Mekah nih. Allahumma hadza haramuka, Allahumma ya Allah hadza haramuka, bermula ini Mekah, ya Allah kota Mekah ini adalah tanah harammu, wa amnuka, dan bumi amanmu, waharrimni 'alan nari, maka haramkanlah untukku api neraka, waharrimni, maka haramkanlah aku 'alan nari, atas api neraka, wa aminni, dan selamatkan aku min adzabika, dari siksamu, yauma tab'atsu ibadaka, di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu, waj'alni, dan jadikan aku min awliyaika, jadikanlah aku kekasihmu, jadikanlah aku salah satu dari kekasihmu, wa ahli ta'atika, dan ahli taat kepadamu. Dari doa memasuki kota Mekah. Setelah baca doa itu, wa yad'u bima ahabba, dia boleh membaca doa dengan doa yang dia sukai. Setelah baca, setelah itu bermulai di satu pasal ketika orang yang ihram memasuki kota Mekah. Ketika orang yang ihram memasuki kota Mekah, wa waqa'a basaruhu 'alal ka'bati, dan matanya tertuju ke Ka'bah, lalu matanya melihat Ka'bah.
wasallal masjidah, dan ia sampai di Masjidil Haram. Ia sampai di Masjidil Haram, maka ustuhibbalahu ayar fa'ayadaihi, maka disunahkan baginya untuk mengangkat kedua tangannya, wa yad'u, dan berdoa. Faqad jaa annahu ustuhibbah, maka sungguh telah disebutkan bahwasanya disunahkan doaul muslimin, disunahkan doanya orang Islam inda ru'yatil Ka'bah, ketika melihat Ka'bah. Doa melihat Ka'bah, wa yaqulu, dan ia membaca doa, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan, wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra. Bacanya itu. Nah, itu ada orang yang nggak nangis ngeliat Ka'bah, nggak nangis. Orang kalau nggak nangis keras hatinya, berarti Ka'bah nggak nangis, keras hatinya. Ya. Bahaya itu, perlu dipertanyakan itu orang. Ya. Jadi sahabat keras-kerasnya orang hatinya ngeliat Ka'bah nangis. Ya kita kan lihat Ka'bah di TV, video, ya kan. Zaman dulu ya begini, ada spanduk nih. Apa namanya? Di rumah orang kita dulu, orang-orang tua masih ada. Bukan bingkai yang kain tuh, yang dipakur di ruang tamu. Sejadah modelnya. Saking apa? Saking pengennya orang kita. Ya. Saking pengennya, saking rindunya tuh di ruang tamunya masih ada. Apa? Gitu. Akhirnya kepanggil. Gitu. Jadi dulu ruang tamu kita tuh biasanya bukan lukisan ikan. Oh iya. Ya kalau sekarang lukisan ikan koi. Nyampe Kalimantan, ke Empang aja. Coba kalau Ka'bah nyampe ke sana. Semua orang tua kita dulu begitu. Jadi kebesaran, kebanggaan, kemudian apa? Kerinduan, semuanya ada. Taruh aja, taruh. Bisa kesampean. Tapi ada orang yang nggak naruh, ya ada yang nggak begitu ya. Nah, itu nggak sampai. Nah gitu ya. Ya sebab kenapa ya? Sebab kata Imam Ghazali juga begini ya. Orang masih lebih mulia dipandang menandakan Allah, rumahnya jauh dari Mekah, dari Ka'bah, tapi hatinya rindu, ketimbang orang yang ada di Mekah tapi hatinya nggak rindu dengan bahkan doain tiap hari loh. Ini doa angkat Ka'bah, setiap kali orang melihat itu doain, Allahumma zid hadzal bait, ya Allah tambahkanlah Baitullah ini, ya Allah tambahkanlah Baitullah ini tasyrifan, kemuliaan, wa ta'ziman, dan keagungan, wa takriman, sama kemuliaan, wa mahabatan, dan kecintaan. Wa mahabatan, mahabbah itu apa? Wibawa maksudnya, bukan cinta. Kalau pakai hak kecil cinta. Wa mahabatan, dan kewibawaan. Wa ziddan syarrafahu. Jadi setiap kali orang lihat tuh doain, ya Allah tambahkan ini Baitullah apa? Tambahkan kemuliaannya, keagungannya, kemuliaannya, apa wibawanya. Coba jutaan orang, ribuan orang tiap hari berdoa begitu. Gimana nggak mulia, gimana nggak agung itu nama. Seluruh dunia orang kalau melihat selalu baca doa itu. Kemudian lagi apa? Wasitan syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu. Ya Allah, lalu tambahkanlah, ya Allah tambahkanlah kemuliaan dan keagungan orang apa? Orang yang haji di Ka'bah ini, atau orang yang umroh. Jadi kita yang haji atau kita yang umroh aja, semua orang berdoa agar apa? Agar Allah muliakan orang itu. Pulang umroh, pulang haji, saling mendoakan gitu. Kita mendoakan orang yang berhaji yang ada di sini, kita mendoakan orang yang umroh yang ada di sini. Dia mendoakan dia mendoakan dia, bolak-balik gitu, saling menerima kemuliaan dan keagungan itu. Ya Allah tambahkanlah Baitullah ini kemuliaan, keagungan.
dan wibawanya. Tambahkan juga orang yang memuliakan dan memuliakan, orang yang mengagungkan dan memuliakan Ka'bahmu ini. Ya, kita doa kita muliakan Ka'bah, kita juga ditambahin kemuliaan kita. Baik dari orang yang haji ataupun orang yang umrah, tasyrif wa taklim wa takriman wa ta'ziman wa birra dan kebaikan. Dapat kita kemuliaan, keagungan, kebaikan, kewibawaan. Ya, pada waktu kita pulang dari haji atau umrah. Ya. Kalau haji begini kan dibukas nih. Jadi kita kesana mantap itu. Jadi kita ujuk-ujuk doa-doa begitu doa bang. Kita doain orang yang lagi umrah, kita sendiri lagi umrah. Orang juga doain kita juga, dia dapat, kita dapat. Kita doain dia dapat, dia kita juga doain dapat. Gitu. Dapat kemuliaan, keagungan. Gitu. Rasulullah fi antara tawafi wallahu a'lam bishawab.